Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas ruang waktunya buat teman-teman semuanya, pemirsa YouTube. Oke, teman-teman. Di sini saya akan berbagi tips dan trik maupun informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang dari skok motor kita atau beberapa fungsi dari skok motor. Kita bisa dengan mudah untuk memperbaiki atau melihat kondisi dari skok motor kita itu baik atau nyaman dipakai atau dalam kondisi normal. Dan di sini ada sebuah seal, seal skok depan. Ini punyanya semua motor bebek bagian depan, bebek motor bebek maupun motor matic seperti ini sama ukurannya. Dan ini ada beberapa kode di bagian dari sealnya. Ini nomor 26, maaf. Oke, 26. Ini nomornya sebentar. Oke, 26. Bagus, 26, 37 dan nomor 5. Ini adalah kode dari seal skoknya. Dan di sini ada beberapa bagian dari seal ini. Ini ada 2 pir. Ini adalah pir yang kecil, ini bagian yang luar, dan pir yang besar, ini bagian dalam. Dan di sini untuk seal ini tergolong sangat bagus untuk penggantian di motor. Karena di sini memiliki 2 seal, jadi saat kita gunakan itu lebih ringan pergerakan dari skoknya, atau skoknya itu saat kita gunakan itu lebih nyaman, tidak terasa keras. Dan di sini ada beberapa fungsi dari skok itu sendiri. Kita akan perlihatkan satu persatu. Di sini ada sebuah askok. Askok. Ini adalah askok dari sebuah motor matic. Untuk kondisinya atau bentuk barangnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa bagian atau beberapa bagian di bawah, bagian bawah maupun atas. Untuk atasnya seperti ini. Ini adalah tempat pengancing. Dan di sini ada tempat untuk terjadinya sirkulasi oli skok nanti saat kita pasang. Dan di sini sangat berpengaruh sekali terhadap fungsi atau kenyamanan skok itu sendiri. Untuk video selanjutnya. Teman-teman, untuk seal skok yang baik atau yang bagus pada motor kita bisa lakukan beberapa cara atau melihat dari kondisi skoknya itu, sealnya itu sendiri terhadap askoknya. Untuk pemasangan di dalam motor, cara kerjanya kita bisa lihat untuk proses pemasangannya atau cara kerja di dalam skok motor. Ini saat kita gunakan, ini posisi menurun atau saat skok itu ditekan ke bawah, seperti ini. Ini posisinya seperti ini. Dan saat kita posisi skok ke atas, seperti ini. Seperti ini cara kerjanya. Cara kerja dari sebuah seal skok yang berfungsi untuk menghalangi oli skok supaya tidak bocor keluar di skok motor kita yang bagian luar, itu tidak terjadi rembes. Jadi seperti ini fungsi dari seal skok itu sendiri. Jadi menghalangi dengan rapat dan presisi di bagian askoknya supaya tidak terjadi kebocoran. Dimana saat kita lihat kondisi dari askok seperti ini yang baik atau yang bagus, kita bisa dengan cukup meraba dengan menggunakan tangan. Ini saat kita raba ini sangat halus sekali seperti kaca. Jadi ini sangat bagus dan tidak terjadi kebocoran. Ini ada beberapa masalah pada askok.
terutama yang biasa atau yang biasa kita jumpai, terdapat kotoran maupun debu di bagian silnya sini, di bagian asnya. Ini juga bisa mempengaruhi dari keawetan seal skoknya itu sendiri. Ini mudah bocor dan tentunya asnya ini mudah baret. Ini disebabkan karena debu yang masuk ke dalam asnya sini atau air bercampur debu. Ini kita bisa lihat kondisinya jika dipakai terus-menerus. Ini bisa terjadi kebocoran disebabkan oleh pemakaian atau terjadi penempelan debu pada seal asnya ini terhadap asnya sini. Dan untuk kondisi lain dari seal skok ini bisa kita lihat pada motor yang sudah lama, di mana seal ini bisa mengalami kebocoran jika elastisitas atau kelenturan dari silnya ini sudah berkurang atau silnya ini sudah mengeras. Seperti ini. Ini karena masih baru, jadi masih lentur. Untuk yang lama itu biasanya sudah mengeras dan sudah aus melebar. Ini yang menyebabkan silnya itu bocor. Seperti itu teman-teman. Dan untuk pemasangan yang baru, kita bisa melakukan beberapa cara. Di sini untuk pirnya, ini ada 2 pir. Ini bisa kita lakukan yang bagian bawah sini, kita kurangi dari diameter pirnya. Ini kita kurangi diameter pirnya karena di sini untuk pirnya ini bisa kita lepas dari sambungannya. Di sini ada sambungannya. Seperti ini bisa kita lepas, kemudian kita kurangi sekitar 5 mili, kemudian kita sambung lagi supaya nanti saat pemasangan itu lebih rapat dan tidak mengalami kebocoran. Ini yang biasa saya lakukan saat mengganti seal yang baru, dan asnya ini masih bagus, masih halus dan tidak terjadi kasar pada asnya sini. Teman-teman, dan untuk beberapa bagian lain dari skok motor ini kita bisa lihat di sini ada bottom atau skok bagian bawah, ada pir, ada sulingan, sulingan bagian dalam. Dan di sini untuk beberapa seal atau bagian ciri-ciri seal yang sudah mengalami masalah atau terjadi bocor, kita bisa melihat di sini ada sebuah seal yang sudah mulai aus. Untuk ciri-cirinya seperti ini. Ini sudah berkarat, dan untuk bagian dalamnya, bagian di sini sudah mulai berkarat dan terjadi di sini sudah nilai tekannya sudah berkurang, penekanan dari sealnya sudah tidak rapat lagi terhadap as skoknya seperti ini. Ini sudah enteng sekali. Seperti itu. Dan di sini kita diwajibkan untuk mengganti seal yang baru. Dan untuk bagian di sini, bagian dari as skok, ini ada sulingan atau sulingan skok seperti ini yang ada di dalam. Seperti ini. Dan di sini ada beberapa bagian. Di sini ada pir, ada lubang kecil. Di sini ada 3 lubang besar. 3 lubang besar. Ini ada lubang kecil seperti ini. Dan di sini tidak boleh buntu. Ini biasanya saat kita gunakan di motor yang sininya sudah aus dan terjadi kebocoran, kemudian olinya bercampur dengan debu sehingga sangat kotor sekali, timbul lumpur.
Ini juga mempengaruhi dari cara kerja dari skok itu sendiri, di mana lubang-lubang dari bagian sulingannya sini, bagian sulingannya sini sudah mulai buntu atau bahkan sekali tertutup oleh lumpur atau kotoran. Jadi saat kita gunakan itu kurang stabil atau terasa keras dari skoknya. Oke teman-teman, dan untuk bagian atas ini, di sini ada ring plastik. Ini juga sangat berpengaruh sekali. Di sini adalah fungsinya untuk menahan dari oli skok saat kita pakai di dalam motor, di dalam asnya sini, supaya tidak melewati bagian yang terluar, maksudnya pemisah dari bagian atas ini dan bagian bawah dan atas, karena ini di dalam. Ini adalah sebagai pemisah supaya olinya tidak mencerobot atau keluar dari bagian sini, sehingga saat kita gunakan itu fungsi dan cara kerja skok dari motor kita itu berjalan dengan baik. Dimana untuk cara kerja dari skok motor ini, saat kita gunakan atau saat kita tekan ke bawah, ini skoknya saat kita tekan ke bawah seperti ini, penekanan ke bawah. Penekanan ke bawah seperti ini. Ini saya tekan ke bawah seperti ini. Ini sangat cepat sekali. Reaksinya sangat cepat sekali. Dan saat kita tarik ke atas, ini sedikit agak lambat. Ini tujuannya untuk meredam dari getaran balik pada motor kita, supaya saat kita kendarai di motor kita ini tidak terjadi reaksi keras karena pantulan dari gerakan balik pada ban motor atau pada kondisi jalan itu sendiri, yang bisa mempengaruhi dari kenyamanan atau tangan kita itu tidak terasa ada hentakan keras pada motor kita, yang menyebabkan kondisi atau mengalami masalah pada saat kita setelah memakai motor. Itu biasanya timbul masalah fisiknya, terasa kurang nyaman. Ini bisa dipengaruhi dari fungsi dari skok itu sendiri. Jadi saat kita gunakan, ini saya pasang dulu supaya lebih mudah untuk kita lihat cara kerjanya, bos. Untuk cara kerjanya yang pertama kita bisa lihat, cara kerjanya saat kita pakai di motor ini dalam kondisi standar, tidak ada tekanan, dan di sini kondisinya untuk olinya masih di bawah sini. Jadi belum ada reaksi atau oli yang masuk ke bagian atas. Dan di sini ada bagian di asnya sini, di asnya sini ada ring warna orange seperti ini. Ini tidak boleh sampai terlalu longgar, karena di sini juga pemisah antara ruangan oli di bawah dan yang ke atas. Seperti ini adalah pemisah, dan di sini harus bergerak bebas seperti pada piston motor. Ini kita ilustrasikan seperti itu untuk lebih mudahnya. Jadi saat kita gerakkan seperti ini tidak ada kebocoran, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap motor jika mengganti dari as skoknya yang terlalu longgar. Ini juga bisa terjadi suara keras pada skok motor kita karena terjadi kelonggaran atau timbul bunyi saat kita gunakan seperti ini, terutama saat kita gunakan posisi dimana skok itu habis kita gunakan pengereman kemudian kita lepas atau jalan tidak rata, itu timbul bunyi cedak-cedak. Ini adalah penyebab dari salah satunya. Di sini ada terjadi keausan atau kelonggaran yang sangat besar sekali.
Dan untuk cara kerja dari seal skok ini atau as skok ini adalah dimana saat kita tekan seperti ini, di sini ada lubang kecil. Oke, di sini ada lubang kecil. Ini berfungsi untuk saat kita gunakan pada jalan beraspal itu terasa lembut atau tidak terlalu kasar, atau saat kita gunakan itu reaksinya tidak begitu. Oke, untuk yang seperti ini, oke, lubang di sini fungsinya adalah saat kita melakukan perjalanan di daerah yang beraspal maupun tikungan, di sini berfungsi untuk menahan beban motor karena di sini ada dua skok. Oke, di sini adalah penyetabil supaya terjadi keseimbangan antara skok belak bagian kanan dan kiri. Oke, tidak terlalu cepat reaksinya saat kita tekan seperti ini. Oke, karena jalan beraspal itu tidak melakukan tekanan full ke bawah, jadi cuman seperti ini. Oke, seperti ini. Mainnya cuman sedikit. Jadi ini saling menyentabilkan antara kanan dan kiri. Ini dikasih lubang yang sangat kecil supaya untuk menahan pergerakan antara kanan dan kiri supaya seimbang. Dan untuk yang sebelah bawah, bagian bawah ini terdapat lubang yang besar-besar seperti ini, ada bagian 3 bagian. Ini juga berfungsi sekali terhadap skoknya itu sendiri, dimana saat kita tekan seperti ini. Oke, kita tekan seperti ini. Ini saat posisi skok di atas, karena di sini ada lubang yang sangat besar, reaksinya sangat cepat sekali saat kita tekan ke bawah sini. Oke, jadi pergerakan oli di bagian sini masuk ke sini itu sangat cepat sekali, dikarenakan saat kita umpamakan saat kita rem cakram depan, saat kita rem depan ini langsung menurun seperti ini, dan ini reaksinya cepat dikarenakan ada lubang yang cukup besar dari bagian atas. Ini ada 3 lubang, seperti itu fungsi dari bagian lubang yang bawah. Dan ini saat kita rem depan atau saat kita gunakan di jalan yang tidak rata, dan kemudian untuk skoknya ini menuju ke bagian bawah, posisi bawah seperti ini. Ini untuk pengembaliannya tidak langsung begitu cepat, dimana di sini ada jarak, teman. Di sini ada jarak antara bagian sini ke bawah itu ada jarak, tidak ada lubang. Ini adalah celah dimana untuk mengerem sirkulasi oli motor, oli skok bagian atas, karena di sini sudah naik ke atas. Ini kita pindah ke bagian bawah. Ini terjadi sirkulasi lagi, di mana sirkulasinya itu sangat lambat sekali dikarenakan belum terbuka dari posisi lubangnya ini, karena di sini sangat rapat sekali. Belum terbuka dari posisi lubangnya, jadi sini sangat lambat sekali sesuai dengan celah di bagian sini. Bagian asnya sini seperti ini. Dan saat seperti ini sudah mulai membuka dan sudah mulai lancar kembali. Seperti itu. Ini adalah celah dimana untuk mengurangi rebound yang terlalu cepat pada skok motor kita. Jadi saat kita gunakan itu motornya terhadap tangan kita itu tidak terasa begitu keras. Dan di sini untuk bagian dalamnya sini, ini adalah ada sebuah pir pengembali atau pir skok seperti ini. Ini juga berfungsi sekali atau saling mendukung antara bagian as, sulingan, dan bagian pir. Untuk posisi pemasangan pir untuk standarnya bagusnya seperti ini. Yang bagian rapat ini di bagian bawah, seperti ini. Kita tekan seperti ini. Ini ada pipa besi seperti ini adalah pengancingnya.
Oke, kita tekan seperti ini untuk beberapa jenis motor. Ini kebetulan jenis Honda. Kita tekan, ada pengancing di bagian atasnya sini. Oke, pengancingnya kita masukkan, kemudian ada pengancingnya seperti itu. Oke, seperti ini adalah cara kerja sebuah skok yang sangat empuk sekali, bawaan motor sesuai dengan standar motor, karena di sini adalah asli bawaan motor. Kita bisa melihat beberapa kondisi atau ciri-ciri dari skok yang asli bawaan motor itu saat kita gunakan terasa nyaman dan tidak begitu keras saat motor kita itu habis di jalanan yang tidak rata, atau saat skoknya itu ke bagian bawah kemudian kembali lagi, itu tidak terasa hentakan keras, karena yang terjadi reaksi yang sangat keras adalah setelah terjadi penurunan ke bawah, itu membaliknya, itu yang berpengaruh sekali terhadap kenyamanan di motor kita. Oke teman-teman, dan untuk jumlah oli skok ini saya berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, karena tiap mekanik mungkin berbeda-beda untuk takarannya, dan di sini ada beberapa tips yang saya lakukan pada motor standar. Oke, pada skok standar seperti ini. Oke teman-teman, untuk takaran dari oli skok standar, di sini saya biasa memakai dari ukuran 55 ml, oke, atau 55 cc. Oke, ini saya gunakan gelas takar. Kita gunakan 55 ml antara bagian kiri dan bawah. Ini sudah cukup untuk kita lakukan penggantian saat oli skok bocor, saat melakukan penggantian seal skok yang baru. Ini saya memakai 55 ml atau 60 ml, ini juga bisa. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata maupun beberapa kekurangan dalam video saya, mohon dimaklumi, atau bahasanya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam kreatif.